Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau kembali belajar firman-Mu, kami mau buka hati kami, bicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan menyelesaikan pada kesempatan ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ya. Kita akan sampai selesai 32 sampai 43. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Nah saudara, Petrus melakukan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadanya untuk meneguhkan dan memperlengkapi tubuh Kristus. Itu sebabnya ia mengikuti jejak Tuhan Yesus yang berjalan keliling sambil berbuat baik, sambil memberitakan Injil Kerajaan. Kendati demikian, markas besar para rasul pada saat itu masih tetap di kota Yerusalem, tetapi para rasul berpencar untuk mulai memberitakan Injil Kerajaan, berjalan keliling dan kembali ke Yerusalem lagi. Nah, ini adalah kisah bagaimana Petrus melakukan perjalanan ke Lida. Ya. Nah, ayat 33 dan 34. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Saudara, Petrus berjumpa dengan seorang yang bernama Eneas. Ini sudah 8 tahun terbaring karena lumpuh. Kita bisa menduga bahwa Eneas mungkin sudah putus asa dalam hidupnya, mencari pertolongan, mencari pengobatan, tetapi tidak kunjung datang. Ya, mungkin juga Eneas, kalau bahasa orang sekarang, sudah mulai depresi hidupnya, frustasi saudara ya, sebab dia bingung harus gimana. Mungkin dia sudah menunggu, ya sudah aku terbaring saja di ranjang sampai aku mati. Mungkin sudah ada putus asa. Nah, tetapi di sini kita dapat melihat bahwa ketika Petrus menjumpai, Petrus dengan jelas menyebutkan nama Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Di sini kita melihat bahwa Petrus senantiasa membawa nama Yesus supaya orang tahu, satu, nama itu berkuasa. Ia nama raja di atas segala raja, ia nama yang paling berkuasa. Tetapi bukan hanya itu, Petrus tidak ingin sampai orang punya salah paham dan paham yang salah, yang berpikir bahwa Petrus yang menyembuhkan, bahwa Petrus sakti. Tidak. Petrus mau mengarahkan kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus yang menyembuhkan, bukan dirinya. Nah, ini sangat penting saudara ya. Para pelayan kesembuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan kesembuhan ilahi, seringkali sangat berbahaya akan hal ini. Ketika orang mulai mencari-cari dirinya, orang mulai menganggap bahwa sang pelayan itulah yang bisa menyembuhkan. Nah, ini mulai berbahaya saudara ya. Makanya Petrus dengan tegas berkata, Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau ya. Segala kemuliaan, semua yang glory Petrus kembalikan kepada Kristus semata. Tapi yang menarik di sini saudara, kita tidak menjumpai loh bahwa Petrus berdoa dulu. Begitu dia ketemu, Petrus langsung bilang, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Pertanyaannya, kok Petrus tahu dari mana bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan Eneas? Pertanyaannya, apakah Petrus bisa perintah-perintah Tuhan seenaknya? Nah, ini kita harus hati-hati saudara. Kita harus punya pemahaman yang lengkap dan yang kokoh. Saya percaya bahwa Petrus sudah tahu pada saat itu bahwa Tuhan memang ingin menyembuhkan Eneas. Ya, walaupun tidak tertulis, saya yakin. Sebab nanti ada di bagian lain Petrus berdoa dulu, saudara. Tapi dalam kasus ini, pasti Roh Kudus sudah bicara kepada Petrus bahwa Eneas akan dijadikan alat untuk memuliakan nama Tuhan.
akan menjadi kendaraan Injil tersebar. Maka Petrus dengan yakin sekali, dia hanya mengikuti komando yang ada dalam dirinya melalui Roh Kudus, bahwa dikatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Petrus tidak berdoa dulu, sebab Petrus sudah tahu bahwa itulah yang akan dikerjakan Tuhan. Nah, berbahayanya ada banyak orang yang menjadi suka perintah-perintah Tuhan. Tuhan belum ngomong apa-apa, dia main langsung perintah. Dan ini tidak boleh, saudaraku, ya. Ini tidak boleh. Case-case seperti ini ketika Tuhan sudah bicara dulu sama Petrus. Tuhan sudah bicara dulu, Petrus sudah tahu persis apa yang Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan bukan pesuruh kita, ya, yang tinggal kita suruh-suruh sembuhin ini, sembuhin itu. Semua suka-suka kita. Nggak bisa, saudaraku, ya. Di case ini adalah case khusus di mana Petrus tahu persis isi pikiran Kristus. Makanya dia memerintahkan pada saat itu juga, Eneas bangun. Dan Eneas bangun dari tempat tidur, dan tempat tidur itu tidak pernah lagi menjadi pusat pesakitan bagi dirinya. Jadi sekali lagi, saudaraku, ya, Tuhan itu bukan pesuruh kita, ya. Kita hanya bisa bertindak seperti Petrus kalau kita sudah tahu persis bahwa Tuhan suruh kita. Atau kita tahu persis itulah yang Tuhan mau kehendaki. Kalau enggak, kita jangan sok tahu sendiri, saudaraku, ya. Kesannya, wah, Tuhan harus ikuti komando kita. Kalau Tuhan lagi nggak mau nyembuhin gimana? Nah, tapi sekali lagi dalam case ini, Petrus tahu persis bahwa Tuhan akan menyembuhkan, ya. Nah, ada satu pelajaran menarik juga di sini bahwa Eneas memang sudah disembuhkan, tapi Eneas tetap harus menggerakkan badannya sendiri untuk bangun. Ya. Nah, saya selalu senang dengan pelajaran rohani di balik cerita sebuah mujizat. Ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memang selalu ingin manusia terlibat, ya, dan tidak menjadi pasif dalam rencananya. Tuhan mau manusia terlibat. Makanya dalam hal ini, ya, Eneas harus gerakin badannya sendiri. Eneas tidak bisa ya udah disembuhkan, tapi dia nggak mau gerakin badannya. Ya nggak bisa, harus aktif, saudaraku, ya. Bersama Tuhan itu harus aktif kita. Jangan pasif, jangan maunya semua Tuhan yang kerjakan, ya. Oke, ayat 35. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui Petrus itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Mujizat menjadi kendaraan untuk orang banyak boleh berbalik kepada Tuhan. Selalu kita tahu bahwa mujizat itu tanda mengarahkan pada tujuan. Itu yang berulang-ulang kali saya tekankan terus, tanda mengarahkan pada tujuan. Tanda bukan tujuan itu sendiri, mujizat bukan jadi tujuan. Ikut Tuhan bukan supaya dapat mujizat, tetapi kita lihat di balik mujizat ini rupanya ada satu tujuan, yaitu supaya orang-orang yang ada di Lida, penduduk yang ada di Lida itu boleh bertobat, boleh berbalik kepada Tuhan. Nah, di situ mujizat memang bekerja secara luar biasa. Tanda itu menjadi fungsi yang maksimal, bahwa memang tanda harus mengarahkan kepada tujuan supaya orang bisa selamat sampai di tujuan, makanya diperlukan tanda. Alangkah sayangnya kalau tanda yang adalah tujuan, kemudian tanda hanya menjadi, atau tanda itu menjadi tujuan itu sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Sekali lagi, para pendengar live study yang dikasih Tuhan, mujizat itu bukan tujuan orang percaya loh. Kita boleh terima mujizat, boleh enggak. Ya. Bahkan saya mempercayai mujizat terbesar adalah ketika kita tidak membutuhkan mujizat, saudaraku. Ya. Sebab orang yang membutuhkan mujizat kan perlu ada di situasi ekstrim dulu. Seperti orang ini lumpuh terbaring 8 tahun. Saudara mending mana? Lumpuh terbaring 8 tahun terima mujizat atau lebih baik kagak usah lumpuh? Mendingan gak usah lumpuh kan? Nah makanya udah kita percaya saja sama Tuhan. Hidup benar ya. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Tapi kalaupun sampai ada peristiwa ekstrim, peristiwa yang di luar kendali dalam hidup kita harus terjadi, saudaraku ya. Kita percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, ya. Oke. Sekali lagi, mujizat adalah kendaraan untuk orang banyak boleh berbalik kepada Tuhan, ya.
Peristiwa ini membuat penduduk Lida dan Saron atau kota Lida di Lembah Saron, ya, Lembah Saron itu sebuah dataran yang subur yang telah dinubuatkan dalam Yesaya 65 ayat yang ke-10, ya. Mereka itu penduduk di kota Lida itu tentunya mencari tahu kebenaran tentang mujizat tersebut. Wah, itu gempar saudara ya, 8 tahun lumpuh, pasti gempar kota itu. Berbalik kepada Tuhan di sini adalah pikiran mereka terbuka bahwa Kristus adalah penggenapan nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama. Jadi berbalik kepada Tuhan ini kan orang-orang Yahudi, saudaraku. Mereka sudah mengenal Elohim Yahweh, ya, tapi mereka kan tidak mempercayai Kristus. Jadi pikiran mereka terbuka, mereka berpindah dari agama Yahudi menjadi pengikut Kristus, ya. Nah, jadi bukan karena agama Yahudi salah, enggak. Yudaisme itu bukan salah, Yudaisme itu pengantar kepada kekristenan. Tetapi kita tidak boleh stop sampai di Yudaisme, ya. Sebab itu belum lengkap. Kegenapannya semua adanya di Kristus, karena agama Yahudi itu hanya bayang-bayang, penggenapannya ada dalam Yesus Kristus. Kalau selama ini mereka tidak percaya, maka sekarang mereka menjadi percaya, berbalik kepada Kristus, ya, berbalik kepada Tuhan. Artinya mereka menerima Injil kerajaan itu, mempercayai bahwa Yesus adalah kegenapan dari apa yang para nabi nubuatkan sejak zaman perjanjian lama. Kita teruskan ayat 36-37. Di Yope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, jadi Tabita ini bahasa Ibrani, Dorcas ini bahasa Yunani. Ini satu orang yang sama. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Nah, dalam rangkaian perjalanan Petrus ini, Lukas menuliskan sebuah mujizat lagi yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Petrus untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Bahkan kali ini lebih spektakuler daripada mujizat-mujizat yang sebelumnya. Lukas sudah pernah mencatat di gerbang indah bait Allah, Petrus dan Yohanes pernah berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Ya. Lukas juga mencatat di kisah sebelum membangkitkan Tabita ini, tentang Eneas yang tadi kita bahas, lumpuh 8 tahun. Tetapi sekarang ada mujizat yang lebih spektakuler, yaitu Tabita yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini melampaui mujizat-mujizat yang sebelumnya. Siapa itu Tabita? Dikatakan di sini Tabita adalah seorang murid. Jadi dia seorang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, dia bukan orang sembarangan. Dia bukan hanya seorang yang ikut-ikutan, tapi Tabita adalah seorang murid. Ya, seorang murid. Telah menjadi percaya dan memberikan dirinya untuk dimuridkan. Ini luar biasa. Dia dikenal baik, saudaraku. Dan dia juga terkenal murah hati, suka memberi, ya. Dia tinggal di Yope, ya. Itu adalah sebuah pelabuhan, ya. Sebuah kota pelabuhan di mana Yunus dulu pernah berlayar untuk pergi ke Tarsis, yang sekarang saat ini disebut dengan Yapo, ya. Nah, tapi zaman dulu disebut dengan Yope. Ia bernama Tabita, ya, yang akan dibangkitkan. Tadi saya sudah katakan Tabita adalah nama Ibrani, ya. Tabita adalah seorang yang sungguh-sungguh mengaplikasikan imannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ironinya saudaraku, di saat ia sedang giat melayani Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang, ia tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Kepergiannya pasti ditangisi oleh banyak orang, ya. Kadangkala kita tidak mengerti, saudara, ya. Kita bisa melihat kok orang ini baik banget, dipakai Tuhan jadi berkat, tiba-tiba Tuhan panggil. Ya, bisa saja itulah kedaulatan Tuhan, ya. Nah, ayat 38-39.
Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, jadi mereka mendengar Petrus sedang ada di Lida. Lida kebetulan tidak jauh dari Yope, saudara ya. Mereka meminta Petrus untuk segera datang. Nah, jadi kita lihat di sini Petrus satu sisi nggak dikasih tahu ada apa, tapi murid-murid datang kepada Petrus, "Petrus, please tolong cepetan datang." Dan di satu sisi mereka juga punya iman, saudara, bahwa Tabita ini akan dibangkitkan. Makanya Tabita belum dikuburkan dulu, baru dimandikan dan digeletakkan di ruangan atas, ya. Mereka mempercaya bahwa kalau Petrus datang mungkin saja Petrus akan membangkitkan Tabita, ya. Nah, di sini kita bisa belajar. Maksud saya dari Petrus, janganlah seorang hamba Tuhan yang setia menggerutu apabila ada orang yang meminta mereka datang untuk melayani. Ya, saudara, selagi kita bisa, layanilah. Petrus belum tahu mau dimintai tolong apa. Tapi kan dia tahu ini yang minta nih para murid, bukan orang asal. Ini nih para murid, orang-orang yang setia juga sama Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dimintai tolong, Petrus bisa, Petrus berkemas langsung. Nah, ini kadangkala saya harus mengakui ini, ya. Saya harus mengakui, saya pun belajar akan hal ini, ya. Saya belajar bahwa saya tidak boleh menggerutu ketika harus diminta untuk melayani, ya. Saya sih nggak mau nunjuk siapapun lah, ya. Saya nggak mau nunjuk siapapun, tapi saya harus menunjuk diri saya sendiri. Saya tidak boleh menggerutu ketika orang meminta untuk melayani. Pelayanan apapun itu, selagi saya bisa, selagi saya mampu, layanilah sekuat tenaga kita, layanilah semampu kita. Dan kita mempercayakan sisanya kepada anugerah Tuhan. Itulah sebabnya, ya, ini juga sesuai dengan apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Bahwa kita memang harus menjadikan diri hamba dari semua orang. Namanya juga pelayan Tuhan, namanya juga hamba. Ya, kelakuannya jangan maunya kayak bos dong. Nah, kan kira-kira begitu, ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat, ya, ada banyak janda-janda di sana. Mereka pasti adalah orang-orang yang banyak dibantu Tabita semasa ia hidup, ya. Mereka pasti orang-orang yang telah mengalami banyak kemurahan hati Tabita dan menunjukkan banyak pakaian pemberian Dorcas semasa ia hidup. Memang dia orang yang murah hati, ya. Kematian orang baik, kepergian orang baik pasti akan ditangisi oleh banyak orang. Itu adalah satu hal yang wajar, ya. Jangan sampai kalau kita dipanggil Tuhan, orang malah pada seneng lagi, saudara, ya. Nah, itu. Nah, orang yang murah hati adalah orang yang merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Tabita dikenal sebagai orang yang murah hati. Dan saya harus katakan gini, orang yang murah hati adalah orang yang merasakan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang pelit adalah orang yang tidak merasakan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dia anggap semua yang dia peroleh itu susah. Itu bukan kemurahan Tuhan, itu hanya kekuatan dia. Jadi saya harus pelit juga dong, enak aja orang gue dapetinnya susah, kan gitu kira-kira, saudara, ya. Ya, saya paham bahwa ini adalah paradoks, ya, dalam nilai kekristenan, ya. Kalau orang dunia kan punya nilai seperti itu, bahwa ini keringat gue kok, gue dengan susah payah kok, kenapa gue harus bermurah hati, kan gitu. Tapi kalau orang percaya kan mindsetnya beda, bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi semua karena roh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kemurahan kepada aku, sekarang aku juga harus bermurah hati kepada orang-orang. Nah, itulah iman Kristen, saudara, ya. Memang bertentangan dengan nilai dunia ini, ya. Kalau nilai dunia ini kan, saya dapat ini dengan keringat dan darah saya. Oh iya, orang Kristen juga harus bekerja keras. Saya tidak menyangkali hal itu.
Tetapi orang Kristen harus mengakui, menyadari ada kemurahan Tuhan di sana. Sehingga kita juga bisa menjadi orang yang bermurah hati. Maka hidup ini harus seimbang, saudara. Kalau kita cuma menganggap ini keringat dan darah saya, sulit untuk kita jadi murah hati. Sulit. Karena kita anggap ini semua kuat gagah aku. Kenapa aku harus berbagi? Tapi ketika kita menyadari ada kemurahan Tuhan di situ, nah kita akan punya perspektif yang berbeda. Ya. Oke. Ayat 40 sampai 43. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara, Petrus meminta mereka keluar, ya. Nah, ini ada berbagai penafsiran kenapa Petrus suruh orang keluar. Ada yang berkata bahwa Petrus tidak ingin menunjukkan dirinya sebagai sentral atau pusat, ya. Kayak pamer kesaktian gitu, ya. Tapi juga ada penafsiran yang berkata supaya tidak gaduh di tengah banyaknya orang-orang yang berisik dan menangis, ya. Sebab Petrus berdoa. Nah, ini kan yang saya katakan tadi. Ketika peristiwa Eneas, Petrus tidak lagi berdoa. Dia sudah tahu persis apa yang Tuhan ingin kerjakan. Ya. Makanya langsung, "Eneas, bangun." Tapi yang ini, nah Petrus juga belum sure nih. Petrus berdoa dulu kepada Tuhan. What if? Gimana jika Tuhan tidak bangkitkan? Ya nggak masalah juga, saudaraku. Ya. Tapi Petrus mencoba meminta kepada Tuhan dalam hal ini. Ya. Petrus berdoa dan berlutut. Ia menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa membangkitkan siapapun yang ia kehendaki. Ya. Petrus ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tuh nggak mau ngatur Tuhan. Nah, saat Petrus berdoa, dia pasti mendapatkan impresi, oh ya, Tuhan akan membangkitkan Tabita. Itu sebabnya Petrus berpaling dan berkata kepada mayat Tabita untuk bangkit kembali. "Tabita, bangunlah." Ya. Setelah Tabita bangkit, barulah Petrus memanggil janda-janda itu dan menunjukkan bahwa Tabita hidup kembali. Tentunya dampak dari mujizat ini sangat besar. Kalau lumpuh 8 tahun aja bisa menggemparkan, apalagi orang mati dibangkitkan. Apalagi Yope itu di kota pelabuhan, saudara. Maka banyak orang yang mampir ke sana. Dan berita ini semakin cepat tersebar. Inilah yang dimaksudkan mujizat meneguhkan pewahyuan ilahi. Pewahyuan ilahinya apa? Injil kerajaan, Yesus Kristus Sang Mesias. Ya, Raja yang berkuasa, yang memerintah selama-lamanya, yang memberikan pengampunan dosa, menyelamatkan umatnya. Dan mujizat meneguhkan pewahyuan ilahi di sini. Menarik di sini, Petrus tidak menginap di rumah Tabita, tetapi Petrus memilih menginap di rumah Simon, penyamak kulit. Tabita orang yang murah hati, orang yang berada pada saat itu. Tetapi untuk peristiwa ini, Petrus memilih dia menginap di rumah seorang penyamak kulit, pedagang biasa. Bukannya salah nginep di tempat Tabita. Tapi pasti ada alasan-alasan khusus, ya, di mana Petrus memilih untuk menginap di rumah orang biasa. Ini sikap hati yang merendah, saudara, ya. Saya tidak mau bilang saat itu Tabita kan orang kaya pada saat itu. Oh, kalau nginep di rumah orang kaya berarti salah. Enggak, ya. Kita tahu bahwa Maria, ibunya Markus, yang rumahnya dipakai untuk perjamuan terakhir oleh Tuhan Yesus, itu loteng Yerusalem, di mana murid-murid menunggu turunnya Roh Kudus, itu juga sering ditumpangi oleh para hamba-hamba Tuhan, ya. Tetapi dalam hal ini Petrus kita bisa melihat dia betul-betul mengikuti komando Roh Kudus, saudaraku, ya. Kalau orang biasa kan cenderung pasti milih semua yang mewah, yang enak, yang nyaman. Tapi ada kalanya Petrus harus memilih, aku memilih di rumah Simon aja, ya, yang adalah pedagang biasa. Ini adalah sikap hati yang merendah. Walaupun rumah Tabita pasti lebih besar dan lebih nyaman, ya.
Petrus memberikan contoh kepada kita bahwa dia seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengarahkan diri kepada perkara di atas, bukan perkara di bumi. Jadi semua sesuai dengan komando Roh Kudus. Kita sudah belajar dari Petrus, kiranya kita semua boleh mencontoh sikap Petrus sebagai hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua beroleh anugerah untuk menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang. Saya juga ingin berjumpa dengan setiap Bapak Ibu Saudara, bawa anak-anak saudara untuk kita beribadah bersama di Lifehouse Community Wang Plaza, Jakarta Barat, lantai 2, Kedoya. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.